yang dapat kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita di dunia ini. Dengan mengambil hikmah pelajaran yang ada dalam cerita itu, maka kehidupan kita di dunia ini insya Allah hidupnya hidup yang thayyibah, hidup yang bagus. Artinya keluarga sedaya sakit enteng anggenipun nglakoni perintah Allah, kepada Allah Ta'ala nambahi ngamal sholih. Amin Allahumma amin. Sepunik engkang badhe kula aturaken keranten pagi hari ini tidak hanya untuk yang Isra Mi'raj, namun di sini adalah acaranya MPKB. Dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipun Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadiannya saat-saat Rasulullah dalam keadaan sedih susah. Kenapa? Karena pada tahun itu Rasulullah badhe dipun tilar orang-orang yang tercinta, orang yang mendukung perjuangannya, yang membela dalam perjuangannya, dan yang memberikan fasilitas untuk kemajuan perjuangan beliau, yaitu istri tercinta Siti Khadijah. Beliau Siti Khadijah adalah wanita yang dermawan, kaya raya dermawan, dan pejuang juga, punya mental yang kuat. Sehingga dengan harta benda beliau siapkan untuk kelancaran perjuangan Rasulullah. Tidak sekedar itu, wanita yang ngayomi, artinya bisa dibuat tempat kembali dalam sarang dohir, memberikan rasa aman dan nyaman pada seorang suami. Siti Khadijah saat perjuangan benar-benarnya perjuangannya Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan sangat dibenci atau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, tiba-tiba Siti Khadijah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang kedua, paman beliau selalu mendukung dan juga membentengi kalau ada orang-orang Quraisy, kaum Quraisy akan menghancurkan, memusuhi Rasulullah. Satu-satunya paman yang membelanya hanyalah Abu Thalib. Saat itu Abu Thalib meninggal dunia. Bagaimana rasanya seorang yang ketika dia sangat membutuhkan bantuannya, tiba-tiba tiada tanda-tanda dan tiada persiapan, tiba-tiba meninggal dunia. Mestinya di dalam hatinya sangat susah. Nah di sini bukannya kok Rasulullah itu susahnya seperti kita, tetapi Kanjeng Nabi di situ di hatinya ada rasa kesedihan yang disebut dengan amul husni, tahun duka cita. Di saat yang sangat susah, bahasanya dalam titik yang paling rendah serendah-rendahnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu diangkat, dipindai, dijak jalan-jalan, akan diperlihatkan liuriyahu min ayatina, akan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini loh, pertama pelajaran yang diambil dalam peristiwa ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan tempat sandaran yang paling
yang tak akan rapuh dan tak akan lemah, sandaran yang untuk selama-lamanya, yang kuat selalu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia dibuat tempat sandaran, maka sakitnya tuh di sini. Enggak? Dan sakitnya tuh di sini. Karena kalau kita terlalu tergantung kepada manusia, pada suatu saat ada kalanya manusia yang kita gandrungi, dia akan meninggal atau meninggalkan kita. Artinya dia masih hidup, ada kalanya dia meninggalkan kita karena dia sudah tidak mau kita sandari. Terus ada kalanya manusia yang kita sandari, dia itu memang sendiri, butuh sandaran juga. Dan ketika kita bersama kepada seseorang, orang ini mengharapkan balas budi kita. Itu sudah menjadi alamiah. Wes lantakan yang usah gak ibu. Agar kita terlalu berharap kepada manusia, manusia itu mengharapkan kepada balas budi kita. Contoh, sudah kita tidak jauh-jauh. Wong tua kita loh, tiang sepuh kita, orang tua kita, ketika beliau berdua mengasuh kita, membesarkan kita, mengasihi kita, mendidik kita, seterus-terusnya. Orang yang memberi tak akan minta kembali. Itu satu-satunya hanya orang tua. Mau orang tua berapa? Nah iya kita berharap mesti mendapatkan. Ya walaupun semua dikatakan bagaikan sang surya menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Apa kita harus berbudi pada sang surya? Anda dong, itu bagaikan orang tua. Ngono orang tua itu tetap mengharapkan karena dia merasa berjasa pada anaknya, dia tetap mengharapkan balas budi kita. Terbukti neng ono wong sepuh ora dihormati anake jengele kok. Ono wong sepuh kok anake ora pinter, ora dilanglung-langlung, ora gelem ngelingi wong tuane sakit hati. Dia apa boten? Niki wong tuane setulus-tulusnya kita masih mengharapkan. Apalagi kepada orang lain. Nah kita terlalu bergantung pada orang lain, kita terlalu banyak diberi jasa, pasti mereka mengharapkan kepada balasan kita. Setidak-tidaknya kita berbuat baik, senyum kepada mereka. Paling parah lagi kalau sampai mereka salah minta digunakan, itu yang paling parah. Ya, nggak paling kita diberi jasa banyak-banyak. Akhirnya pada suatu saat ada permasalahan, dia salah, kita diminta untuk mendukungnya. Itu paling parahnya. Setidak-tidaknya kita itu balas budi, itu mesti. Nah, makanya dari ini Allah memberikan didikan atau bimbingan kepada Rasulullah bahwa manusia itu nek disandari itu bakal yang mau ketika yang mendukung Abu Thalib, terus Siti Khadijah itu yang mendukungnya. Ternyata orang yang mendukungnya malah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang kita ambil untuk kehidupan kita. Berarti dia terusan. Ya maksudnya seperti ini. Tetap baik, kelolaan panjenengan dalam makhluk sosial yang butuh kepada orang lain. Artinya kita memerlukan bantuan orang lain, tapi jangan sampai hati kita sampai tergantung bahwa tidak ada yang menolong kecuali orang itu. Ini saya tidak paham. Itu hanya sebatas fasilitas kok. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita lewat tangannya tiang itu. Dan ini yang kita harus amalkan dalam hati kita. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu, jangan salah paham. Artinya
artinya ngeten, setelah kita punya etikot bahwa orang yang menolong kepada kita, hakikatnya Allah yang telah mengulurkan tangannya kepada kita. Kemudian kita tanpa melihat kepada orang itu, ini juga salah. Layak syukur dan layak syukurnas. Ketika kita diberi oleh orang lain, diberi kebaikan, diberi jasa, maka kita harus pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Karena Allah tidak menerima syukurnya hamba yang hamba tidak pandai bersyukur kepada sesama. Lalu saya menurut manusia, iki mana orang meresahkan ngomong sampai dari orang sama ngomong aku. Ini menyakitkan. Ya nek di hadapannya kita berterima kasih. Matur nuwun, alhamdulillah, matur. Dan dalam hatinya hakikatnya Allah yang memberikan itu saya laras katus itu. Kita ada bersyukur. Kita diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa supaya doa panjenengan dijadikan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Wong pandai bersyukur dibanding kepada Allah Ta'ala, pandai bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmatnya kepada yang diridhoi Allah Ta'ala. Oh nanti kita diberi kenikmatan tapi kita malah gunakan untuk melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat memberikan atau marah kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur kepada sesama yang mau rasa terima kasih. Jadi kalau tinggal baiknya sekarang dohir, akibatnya pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian dari peristiwa tersebut bahwasanya kesabaran, ketabahan adalah jalan untuk menjadikan diangkatnya derajat seseorang. Ketika manusia itu dalam titik yang paling rendah, selama hidup itu manusia mesti ada keadaan yang paling rendah atau ada keadaan waktu-waktu saat-saat yang paling sedih, terpuruk mesti dengan rasa keterpurukanku ada kalanya kesedihan dari keluarga atau dari lingkungan atau dari harta benda atau dari yang lain. Pokoknya ada kasus permasalahan coba saya menjadikan kita sangat terpuruk itu ada waktunya. Maka siap-siap ketika kita mau hidup di dunia, siap untuk menerima segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ketika kita mau menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertabah, kemudian Allah akan menjanjikan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dia melalui Kanjeng Nabi itu dalam keadaan paling sedih, kemudian Allah mengangkat derajatnya di Isra Mi'raj. Lah ini ulangan manusia ketika mau bersabar mendapatkan cobaan-cobaan, kita mau menambah kita kepada Allah, tambah sadari, dan itu maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah ketika kita ada sebuah masalah atau cobaan, Allah memberikan rasa tabah, kesabaran, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua yang akan kami sampaikan yang kedua ini, yang kedua ketika Rasulullah pun di malam itu Rasulullah di Isra Mi'raj, di dalam Isra Mi'raj sebelum Isra Mi'raj Rasulullah itu terlebih dahulu itu dibelah dadane, dibersihkan dengan air Zam-Zam, terus kemudian diisi dengan iman, ilmu, halim. Tiga ini.
Niki memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersih jasmaninya kita, bersih rohaninya kita. Artinya kula lanjenengan boleh ape salat boleh menjaga kesucian. Terus batin kita harus kita sucikan dari sifat-sifat yang tercela. Artinya berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Aku nantos nek riya itu sampai lekane sifatnya mencolok, tapi kan harus ada bedanya. Wong sing ngaji karo sing ora biasa ngaji. Makanya ngeten. Boleh kita tambah boleh itu diberitakan ngeten lho. Benar-benar seorang yang semua amalnya itu ria, hanya mau beramal kalau dia itu dinilai dan juga dipuji oleh manusia. Ketika sudah tidak dilihat, maka dia akan berhenti dalam beramal. Niki diibaratkan hebat. Seorang ibu-ibu berdandan cantik, bawa tas, terus tasnya ini diisi dengan kertas. Potongan kertas dikumpulkan, dinebani tasnya karo kertas. Jadi tasnya itu kalau menteng, kami tak berdiri. Kemudian dia berjalan kaki pergi ke pasar. Setiap perjalanan, anggur orang yang tanya, Bu, mau kemana? Dari Temudi, mau syuting, mau ke mall. Jadi udah apa? Ya sih tak tahu apa, sebagai saat pokok. Padahal saya mau juga pas orang duit, tapi kertas, ya pernah kertas. Tapi kan semua orang belum nilai, anggota berkasa dengan orang kan belum nilai. Wah itu pun kok sudah mahal kok. Kok pasnya jadi mentang kasar yang, kita nanti nggak pegang pas nabe. Tapi tidak tahu isi tasnya semua orang. Jadi semua orang tuh mulai dari luar rumah sampai di sana, semua orang memuji terus. Ya semakin pede ya semakin memuji, semakin melambung semakin melayang. Jadi, tetapi ketika sampai di sana, sampai di mall, dia pilih baju, harganya 500.000. Semua orang cocok dulu pantas. Lalu ini nombor lagi mau orang duit, anak kertas, boleh dijajal di mana? Satu cocok, bosan cocok, apa di kertas kan udah kita kasih di rumah. Jualnya mana orang duit, ada duit lagi, aku ada duit lagi mana kertas semua, ada. Gak boleh dulu ya, nanti saya tak pilih lagi. Terus tempat ini kosmetik apa? Skincare, terus apa lagi? Saya ini lagi tren itu apa? Dulu apa sih? Lah, kalau kenalin mulai ini, lah gitu. Kalau semua senang kalau baca jenis apa kosmetik. Dan dari contoh kita contohnya ini, ternyata tidak bisa jadi pilihan apa yang ada di dalamnya, hanya sebelah kertas. Ya terus, ya sampai ke makanan favorit ini, budaya favorit ini. Neng mau, nggak gaya, judulnya kemana? Judul kertas. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah pulang membawa oleh-oleh? Apakah pulang membawa barang? Gue tenang deh, bilang gue apa orang sebut-sebut. Pulangnya dengan rasa sedih, kecewa, cemberut. Sing mangkate rasane bulan-bulan kok tak elok dadane dhewe. Arep nonton dhewe TV wis oleh dulu dari semangat dari. Dengan mangkate kata ibu kali TV kata elok anak-anak. Lalu kata ibu gue lagi terus karena tidak mendapatkan apa-apa.
seperti itu. Orang yang semua amalnya itu ria karena pujian, karena ini selain tidak karena Allah, itu ternyata yang bohong. Sama halnya dia itu membawa amal sama dengan kertas, tidak ada apa-apanya. Tapi indahnya pujian mulai dari rumah sampai tempat pun pujian Allah ngomong, kasih terbang, kasih borong-borong, apa itu kak? Mendapat pujian jago. Tapi ternyata ada di sana, cuma digelar ketika di akhirat, digelar di sana. Apakah dia tidak bisa membelinya? Kenapa? Karena dibawa sebuah kertas. Sama ketika sampai di akhirat kita dibawa amal yang soleh, kita tidak dapat membelinya surga, maka dia akan pulang kembali ke neraka. Dia dipuji kalau wah itu kok sok beda. Dan ini naudzubillah dan ini berarti kalau anak sedaya berusaha untuk membersihkan hati. Wabohil qala Terus yang terakhir kali, ketika setelah dibelah dadanya disucikan, kemudian Rasulullah sebelum diajak Isra, belum diajak Isra, Rasulullah itu disuruh memilih, diaturi oleh malaikat Jibril dua wadah sendal ini berarti nanti dulu koang, terus sesudah dibagi anak. Monggo kanjeng Nabi ditunjuk. Alhamdulillah Rasulullah memilih koang. Lah itu malaikat Jibril bojo ya Rasul jenengan kok malah milih koang. Sebab nek jenengan milih koang itu mangke umat panjenengan iku mangke kunjungane sing halal. Seandainya jenengan kok sampai pilih kok malah haram, yaktine umat jenengan iku seneng minum haram. Kanjeng Nabi alhamdulillah. Niki lho insyaallah ya bahwa hidup di dunia itu pilihan. Nang dunia kok ana perkara loro, baik dan buruk, senang dan susah, berat dan ringan. Dia apa betul? Itu hanya pilihan, ada dua pilihan. Kita hidup mau milih yang mana? Pilih satu. Al-haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Bahwa kebenaran itu dari Allah, dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan, kalau dia mau kufur silakan. Pilihan dari Allah, tidak ada paksaan. Tinggal saya beriman di ganjar surga, kalau saya kufur di ganjar disiksa neraka. Nah, jadi keluaran panjenengan itu alhamdulillah pilih Allah Taala pilih keluaran jenengan dari wong Islam. Terus pilihan itu loh. Jangan kepengen milih mau pintar atau milih jadi mau bodoh. Itu juga pilihan jenengan. Artinya maksudnya kan, secara dohir, nek jenenge belum pola ilmi, insya Allah akan memberikan ilmu. Jadi pola ilmi itu tidak ketika masa anak-anak remaja bilang tadi, cuma bedanya itu kok. Nek wong sepon niku ngajine nguping, tapi anggap seleng nguping terus seleng ngaji terus insyaallah tambah ilmu, percaya. Jenengan ngalimnya ada di masa tua apa? Jenengan gelem ngaji terus di masa tua itu jenengan ngaji terus dirasakno. Bukan kok aku dari pihak mondok, dari aku kiai, dari wong bodoh. Jangan menyerah seperti itu. Keluaran jenengan selagi tesih dusang keluaran itu masih ada kesempatan untuk kita memahami dan kelari-larinya nanti lari pondok mencarinya itu kan pola bunyinya kita menghafal terus aksai keluaran pada karena semuanya pilihan
maka kita marilah kita memilih barang sing apik sing bener tur apik. Ngoten muga-muga mawon amin Allahumma amin. Hanya 3 perkara yang dapat kami ambil dari hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak sekali hikmahnya. Hanya 3 yang dapat kami sampaikan. Semoga benar-benar barokah dan membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Ibu sekalian ingkang tansah kula mulyakaken, acara Isra Mi'raj sampun selesai. Sampun acarane ikram MTKB. Ibu Demikianlah acara Mauidul Hasanah yang diselenggarakan oleh Ibu Hidayah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengambil intisari. Dari saya kami ucapkan terima kasih. Tapi jangan lupa ya Lur ya, subscribe. Untuk dari iklan yang lain kajian di dalam kegiatan ikram dan ibu-ibu yang kandungan putri monggo diaturi gabung, disuruh gabung dengan ikram. Lancar rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.